Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pengurus Daerah BKMM DNI Kota Malang, yaitu Ibu Nyai Hajah Dr. Mutmainnah Mustafa beserta jajarannya pengurus daerah BKMM DNI Kota Malang, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Kemudian ibu-ibu jemaah BKMM DNI Kota Malang, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Nyai Hajah Mutmainnah bahwa hari ini tausiahnya spesial. Saya bukan pakar agama, saya bukan mubalighoh, tapi saya pakarnya di bidang pertanian, tapi bisa mengaitkan dengan syariat-syariat Islam yang mengajarkan tentang bagaimana kita hidup sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bermuajahah dengan ibu-ibu jemaah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nyai Hajah Mutmainnah Mustafa atas kepercayaannya kepada saya untuk mengisi pagi hari ini dalam acara ngaji Semarang ngaji bareng ya. Jadi kalau ngaji bareng itu kita diskusi bersama-sama ibu-ibu. Jadi kita saling sharing pengetahuan tentang pengalaman ibu selama dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menyiapkan produk pangan sehat gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Mutmainnah bahwa sebentar lagi ibu akan menyambut Ramadan ya. Senang nama Ramadan? Soalnya ya. Berarti tidak lama lagi ibu-ibu kedatangan tamu ya. Tamu ini sinten Bu? Ya. Tamunya Ramadan, ayahnya siapa namanya? Ayahnya Ramadan, ibunya tarawih, anaknya sahur, cucunya iftar atau buka puasa ya. Senang apa boten kedawan dak wonten daya? Senang ya. Wonten sing boten remen kedatangan tamu. Jadi kalau kita datang pasti senang hatinya ya ibu. Nah, supaya kita bahagia menyambut Ramadan ini, maka ibu-ibu harus sehat. Kalau kita bertamu pada orang sakit, rasanya ikut sedih ya ibu ya. Pasti sedih sekali. Jadi kalau kita bertemu dulu, tuan rumahnya kok sakit kayak gini, kita rasanya sedih gitu loh. Tapi kalau tamu itu datang pada rumah yang suasana rumahnya sehat, ceria gitu, pasti tamunya akan kerasan ya Bu ya. Berapa lama sih tamu panjenengan ngrawat griyane panjenengan? 1 bulan, hanya 1 bulan. Kalau 1 bulan ini tidak panjenengan layani dengan baik, getol panjenengan. Jadi 1 bulan saja, setelah itu tamu kita itu akan kembali. Dan belum tentu tahun depan panjenengan kepanggil kali tamu niku. Gitu apa mboten? Iya. Saya tahu nanti setengah tahun lagi kemudian sakit. Kemudian ada yang dipanggil oleh Allah ya. Tanpa kita sadari kita itu akan lupa bahwa
ingin sewu. Jadi tanpa kita sadari, penjenengan tuh lupa kalau ada sewu. Saya aku ini pakai, betul nggak? Ngapunten gila. Niki para ibunya ini masalah. Ngapunten sangat ya. Jadi hanya 1 bulan nih Ibu. Jadi rugi kalau panjenengan tidak menyambut tamu itu dengan baik. Nah, supaya kita bisa menyambut tamu itu dengan baik, maka ibu-ibu harus bahagia. Ya, harus bahagia. Bahagia lahir dan batin. Jangan hanya bahagia batinnya saja, tapi orangnya sakit gitu ya. Jadi lahir dan batin. Nah, supaya bahagia lahir dan batin itu, maka ibu-ibu harus semuanya sehat untuk memasuki bulan Ramadan. Okay. Ya. Jadi sabda Nabi Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, lisa ini farahtani farhatun inda liqa'i rabbih wa farhatun inda iftari. Nah, orang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Yang pertama, gembira ketika berjumpa dengan Tuhannya, karena di dalam bulan Ramadan itu penuh bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Jadi kalau panjenengan tidak bermunajat pada Allah, rugi sekali. Itu kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Jadi manfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah dan bertemu dengan Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap saat kita berdoa, sujud, kita tuh sudah bertemu dengan Allah. Ya. Nikmati itu bagian dari kegembiraan dan kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Kemudian kegembiraan yang kedua apa Bu? Pada saat apa ya Bu? Pada saat buka ya Bu. Ibu, kalau anak saya sama cucu saya tuh kurang setengah jam sudah duduk di depan meja, nunggu lihat gitu, mau makan. Begitu gembiranya ketika kita berbuka puasa. Ya, jadi ada 2 kegembiraan ketika kita berbuka puasa itu, kita memasuki bulan Ramadan. Gembira karena bertemu dengan Allah. Yang kedua, gembira ketika akan berbuka puasa. Okay? Mari kita ibu-ibu, kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan dengan cara mengkonsumsi produk pangan sehat supaya dalam kurun waktu, tidak ada 2 minggu ya Ibu ya, ini kita semua sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Itu ya. Jadi karena saya diminta untuk mengisi tentang bagaimana kita mengkonsumsi produk organik supaya tubuh kita tetap sehat, oleh Ibunda Nyai Hajah Mutmainah. Karena kalau saya ceramah seperti Bunda Nyai tidak bisa ibu-ibu, bukan ahlinya. Bukan ahlinya, kalau sedikit-sedikit bisa. Walaupun dari Madura ya, kalau ngaji sih lancar banget insya Allah gitu. Tapi kalau baca kitab-kitab masih belum menguasai dengan baik. Ngapunten saya nggih. Baik ibu-ibu, kita lihat slide yang pertama ya. Kenapa saya mempelajari pertanian organik? Karena pertanian organik itu ada ayat di Al-Quran yang relevan dengan itu ya. Di dalam ayat suci Al-Quran bahwa konsep pertanian organik itu tidak secara langsung disebutkan, tetapi terdapat ayat-ayat yang menggarisbawahi pentingnya menjaga lingkungan dan memperhatikan kesehatan manusia. Yaitu salah satu ayatnya yang relevan yang berbunyi, yang bagi ala huduzi natakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tasrifu innahu la yuhibbul musrifin ya. Artinya apa Ibu? Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah
di setiap masjid. Saya yakin bajunya ibu-ibu semua bagus banget. Ini pasti beli online semua ya Bu. Soalnya di era seperti ini tidur bawa kelak-klik orang-orang datang COD gitu ya. Gak terasa ngeklik total ada yang ngantarkan COD gitu. Nah ini sudah eranya seperti itu ya Ibu. Kemudian di situ makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi makanlah secukupnya. Makan dan minum secukupnya, jangan berlebihan ya. Nah, konsep seperti itu adalah konsep dari pertanian organik. Jadi di pertanian organik itu kita tidak boleh menggunakan kalau bahasa kami input atau masukkan ke dalam tanah itu menggunakan bahan-bahan kimia yang berlebihan karena itu berbahaya bagi kesehatan. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pertanian organik itu sehat ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa pertanian organik itu menekankan pada kesehatan dan tidak berlebihan dalam makan dan minum ya. Jadi prinsipnya bahwa kita memperhatikan kebutuhan akan makanan yang alami. Nah, kata kuncinya di sini pertanian organik itu alami dan sehat serta menjaga lingkungan kita. Jadi tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian nanti akan mengganggu kesehatan lingkungan. Itu adalah konsep dari pertanian organik ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, Ibu sering pasti mendengar pertanian organik gitu. Ini loh organik, ini organik, semua berlabel organik gitu. Tapi tahukah Ibu apa sebenarnya pertanian organik itu? Ada yang tahu? Produk organik. Apa produk organik itu? Pokoknya alami terus ya. Jadi kuncinya di dalam pertanian organik itu tidak boleh menggunakan pestisida kimia. Apa Ibu pestisida? Pestisida itu obat-obatan untuk tanaman. Jadi sebetulnya kalau dikatakan obat itu tidak benar loh, ya. Tidak benar kalau dikatakan obat. Kalau obat itu seakan-akan menghalalkan penggunaan obat. Sudah, saya misalnya punya hipertensi, saya tak makan sate guling, toh nanti minum obat, gitu. Jadi konotasinya di sini kalau pestisida itu dianggap obat itu salah. Pestisida itu racun itu ya, bukan obat. Nah itu yang salah kaprah sehingga petani-petani kita karena mindsetnya sudah loh ini obat kok, kalau obat boleh. Nah ini yang tidak benar, itu bukan obat tapi racun karena digunakan untuk membunuh mikroba. Jadi membunuh organisme pengganggu tanaman. Apa saja organisme pengganggu tanaman? Ada bakteri, ada virus, ada jamur, kemudian ada lagi gulma, rumput-rumput itu yang mengganggu tanaman. Nah, disemprotlah oleh petani itu, padahal petani tidak tahu kalau di dalamnya itu ada racun. Nah, jadi kalau Ibu mengatakan ini produk organik, dijamin tidak pakai pestisida. Kalau pupuk masih boleh Bu, sedikit-sedikit boleh, asalkan tidak berlebihan. Kalau berlebihan akan menurunkan kualitas. Jadi kalau Ibu punya tanaman, kemudian dikasih pupuk banyak, nah tanamannya tidak mati, tapi buahnya nggak ada gizinya. Tidak ada gizinya, akhirnya isinya air saja. Jadi pengalaman saya di dalam penelitian itu sudah saya bandingkan, kalau pakai pupuk kimia dengan pakai organik itu hasilnya tidak banyak, tapi kualitas gizinya tinggi.
antioksidannya tinggi, vitamin C-nya tinggi, semua tinggi. Kalau pakai pupuk anorganik, bobotnya saja yang banyak, yang besar, ditimbang bobotnya banyak. Tapi begitu dianalisis, nggak ada gizinya, hanya air saja dan senyawa-senyawa selulosa dan lainnya itu. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus membudayakan untuk mengkonsumsi produk organik. Jadi selain itu, pertanian organik itu bisa memelihara keseimbangan biologi di lingkungan kita. Jadi lingkungan kita itu, ibu-ibu, sebetulnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah seimbang. Jadi ada yang jadi konsumen, ada yang jadi predator. Jadi ada yang makan, ada yang mati, ini dibunuh, semua itu berangkai. Tapi kalau salah satu dibunuh, maka siklus itu berhenti. Akhirnya terjadi ledakan hama. Seperti dulu tahun berapa itu ada ulat berkeliaran di daerah situ Bondo dan lain sebagainya, masuk ke rumah-rumah itu, Bu. Nah, itu karena tidak ada yang memakan si ulat itu. Yang memakan si ulat itu mati. Sehingga populasinya menjadi sangat tinggi, mengganggu kehidupan, masuk ke rumah-rumah, ulat-ulat yang berbulu itu, Bu, masuk ke rumah semua. Itu terjadi. Karena tidak ada yang memakan itu. Ya. Jadi di alam semesta ini diciptakan Allah itu sangat luar biasa ya. Jadi ada keseimbangan. Kalau salah satu dibunuh dengan pestisida, maka yang lain akan tinggi populasinya. Gitu. Jadi seperti itu, Ibu, untuk konsep pertanian organik nanti bisa ibu-ibu baca lebih banyak lagi. Saya hanya memberikan poin-poin pentingnya saja. Kemudian tadi saya mengatakan pestisida itu racun, bukan obat. Kenapa pestisida itu berbahaya bagi kesehatan? Yang pertama tadi bersifat toksik. Toksik itu racun. Dan ibu mau nggak makan racun? Nggak mau. Kira-kira gimana rasanya kalau orang seperti orang yang frustasi, patah hati, mau bunuh diri, makan minum baygon gitu? Itu kan racun ya, Ibu ya. Jadi itu racun. Apa efeknya kalau racun itu masuk ke tubuh manusia? Ada iritasi kulit dan mata. Kemudian gangguan pernafasan. Sekarang banyak penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan, bisa mulai dari hidung, ya, hidung kemudian masuk ke pita suara, kemudian masuk di dalam laring gitu, terus masuk ke paru-paru, sehingga menyebabkan kita sesak nafas. Ini karena ada kontaminan di udara ini dari pestisida itu yang menyebar kemana-mana. Itu efeknya. Kemudian kerusakan organ tubuh kita, bahkan menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua, apa bahayanya pestisida itu? Karena ada efek residu. Jadi ketika disemprotkan pada tanaman, senyawa racun itu melekat pada daun-daun tanaman itu. Jadi daun-daun sayuran yang ibu-ibu beli di pasar itu, kemudian nanti kalau misalnya dicuci pun masih ada itu, Bu. Biasanya masih ada sisanya, kecuali kalau dicuci direndam dengan antitoksik, ada senyawanya, kemudian dicuci bersih dengan deterjen, direndam dulu. Jadi cara pembersihannya harus benar-benar mengikuti aturan supaya toksiknya itu larut hilang. Nah, kalau tidak, hanya dicuci dengan air biasa, maka akan terjadi akumulasi di dalam tubuh kita. Akhirnya terjadilah akumulasi toksik dan menyebabkan tertimbulnya senyawa karsinogen yang menyebabkan terjadinya penyakit kanker. Makanya ibu-ibu kita sering tahu ya bahwa teman kita atau saudara kita yang kena kanker itu karena ada akumulasi senyawa karsinogen yang merusak sistem jaringan di dalam tubuh kita. Itu bahayanya dari pestisida.
Kemudian akan menyebabkan pencemaran lingkungan, tanah, air, dan udara tercemar semuanya karena pestisida yang kita semprotkan melayang kemana-mana, akhirnya lingkungan kita menjadi tidak sehat lagi. Jadi itu efeknya. Kemudian bersifat resisten. Jadi setiap kali kita melakukan menanam, disemprot, terus disemprot, akhirnya hamanya si hama tadi resisten. Dia nggak mati-mati. Waduh, aku wes kenal racun itu kok. Jadi dia tahan dan nggak mati-mati. Akhirnya petani cari pestisida yang lebih ampuh lagi, lebih berbahaya lagi itu untuk kesehatan. Semprotlah, ganti pestisida lagi, ganti begitu terus-menerus. Yang budidaya yang dilakukan oleh petani, kalau ini tidak mempan, ganti dosisnya, dinaikkan terus seperti itu. Karena ibu-ibu tidak tahu bagaimana perilaku petani kita ketika mereka membudidayakan tanaman. Tahunya kalau sudah ada di pasar, lihat. Dan ibu pasti memilih tanaman yang sayuran yang segar, tidak ada lubang-lubangnya, ya kan Bu? Nah, kalau orang Amerika tidak, nyarinya yang berlubang, ya. Jadi sayuran yang berlubang, karena sayurannya kalau mulus, bersih, nggak dipilih sama mereka. Carinya yang berlubang. Kalau berlubang-lubang itu, ini pasti pestisidanya sedikit, sehat ini, gitu. Kalau yang bersih, mulus, nggak ada lubangnya itu, nggak dipilih. Wah, ini ada mikroba, ada racun di sini, gitu. Nah, itu bedanya kita dengan orang-orang luar negeri itu. Kalau milih tanaman, milih sayuran, milih yang mulus, ya, milih yang bersih, hijau. Hijau sekali itu nggak bagus, Bu, terlalu banyak nitrogen, gitu. Jadi begitu. Jadi begitu bahayanya pestisida itu, kemudian petani kita terpapar oleh residu itu, maka dia akan mengalami gangguan saraf, gangguan hormon, dan seterusnya. Jadi petani itu berisiko tinggi terkena paparan dari racun pestisida tadi. Nah, sehingga solusinya apa? Maka kita harus menggunakan pestisida organik yang disebut dengan biopestisida, ya. Nah, banyak bawang putih di blender, diambil sarinya, disemprotkan. Kemudian lombok merah di blender, diambil sarinya, disemprotkan. Itu bisa membunuh hama, ya, banyak. Terus daun kates, Ibu, ya, daun kates di blender, kemudian diambil sarinya, disemprotkan ke tanaman ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nanti saya ajari bagaimana menanam tanaman organik di rumah, ya. Jadi seperti itu, kalau kita melihat bagaimana bahayanya pestisida. Selanjutnya ini ada kita harus, nah karena itu kita harus mengkonsumsi produk organik, ya. Jadi Bu, produk organik itu kan mahal, mahal sekali, ya memang. Nah, saya pikir ibu-ibu bisa melakukan menanam sayuran organik sendiri di rumah, ya. Jadi konsep dari pertanian organik ini, produk organik ini, itu sebenarnya sesuai dengan ayat Al-Quran dalam yang menjelaskan tentang puasa, ya Ibu, di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi di dalam ayat itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa itu kan menahan diri, ya Ibu, ya. Jadi mengendalikan nafsu dan keinginan, mengendalikan nafsu, ya. Jadi dari situ kita maknanya apa? Maka maknanya adalah lebih sadar akan jenis makanan yang dikonsumsi dan kuantitasnya. Jadi kita harus sadar di situ bahwa ketika berbuka jangan balas dendam, ya. Tadi sehari saya nggak makan, ya sekarang makan banyak sekali sampai kelompokan, nggak bisa tarawih, ya.
ngantuk ya, bahkan kadang-kadang sujud itu nggak balik Bu, tidur ya. Benar seperti itu karena kebanyakan makan, tidak bisa mengendalikan nafsu dan keinginannya untuk makan banyak karena seharian lapar ya. Sujud terus gitu. Saat ini di sebelah saya ini kok sujud terus, saya ternyata tidur ya. Sujud karena kelompokkan minuman manis-manis ya, kemudian makanan yang banyak ya. Nah ini yang tidak boleh. Kita harus bisa mengendalikan hawa, nafsu dan keinginan. Jadi lebih sadar, ini maknanya apa? Lebih sadar akan jenis makanan yang dikonsumsi dan kuantitasnya. Nah ini mendukung, jadi puasa itu sangat mendukung untuk mengkonsumsi produk pangan sehat ya. Jadi Ibu bisa mengatur menunya, menu yang sehat yang digunakan supaya benar-benar kita bisa berpuasa selama 1 bulan penuh. Sayang sekali tamu Ramadan ini tidak dilayani dengan baik ya. Kalau Ibu terlalu banyak makan di awal-awal, nanti di pertengahan sudah berkurang ini jemaah di masjidnya tarawih. Sampai di akhir tinggal 1 baris saja ya. Karena sudah kelompokkan terlalu banyak makan ya. Jangan sampai ya, harus tetap sehat semuanya ya. Baik ibu-ibu, saya nanti akan mengajarkan ibu-ibu untuk bagaimana membuat produk pangan organik sendiri ya di rumah ya. Jadi produk pangan organik itu keuntungannya apa tadi? Nilai gizinya tinggi ya. Itu jauh lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya 1 kilo sawi hijau yang konvensional, 1 kilo sawi hijau yang organik itu kadar vitamin C-nya lebih dari 200 mg per 100 gram. Kalau yang non organik atau konvensional mungkin hanya 10 mg itu. Jadi cuma besar saja, bobotnya saja. Tapi gizinya rendah. Jadi hanya mengenyangkan tapi tidak bergizi itu. Jadi makannya ya dimakan banyak, akhirnya kenyang, tapi setelah itu nggak ada efeknya apa untuk kesehatan. Jadi keluar begitu saja ya, karena gizinya rendah ya. Nah kemudian pertanian organik itu keuntungannya apa? Kita masyarakat atau petani khususnya tidak terpapar oleh senyawa yang beracun, termasuk kita, karena tadi yang disemprotkan itu melekat di daun-daunnya itu. Jadi kalau petani itu menyemprot, dia terpapar, badannya sudah terpapar itu. Harus pakai APD. Kalau zaman COVID kita dulu pakai APD sekujur tubuh, pakai helm kayak helm. Nah ini seharusnya seperti itu, tapi tidak pernah dilaksanakan oleh petani kita. Aduh Bu, kesuwen Bu, pakai gitu nyemprot aja gitu. Ya. Nah itu tidak melaksanakan keselamatan kerja dengan baik, itu tidak boleh. Harus pakai APD, kemudian harus pakai kacamata gitu seharusnya kalau menyemprot itu, sehingga tidak ada iritasi kulit. Kemudian yang dikonsumsi itu apa yang disemprotkan itu tidak melampaui batas dari ambang batas yang dianjurkan ya. Nah sehingga nanti tidak berdampak pada adanya residu racun pada tanaman yang disemprot itu. Kemudian kalau kita mengkonsumsi produk organik itu keuntungannya apa? Memberikan kontribusi mengurangi resiko resisten terhadap antibiotik pada manusia. Artinya begini, ibu-ibu biasanya kalau sakit flu, batuk pilek dulu masih minum amoxicillin, ya ibu. Amoxicillin sudah sembuh, sekarang nggak mempan amoxicillin, aku wis di puskesmas kok amoxicillin, ya amoxicillin, nggak mempan. Nah, itu artinya ada resistensi pada tubuh kita. Antibiotik yang dosis rendah itu amoxicillin itu, tapi kita nggak mempan itu. Pancet ayo semantek 10, berarti saya tetap batuk pilek gitu. Artinya kita itu resisten terhadap antibiotik karena di dalam tubuh kita ada racun sudah yang menangkal itu. Akhirnya diganti dengan ciprofloxacin apa itu,
diganti dengan antibiotik dosis tinggi, baru mempan. Itu artinya ada resistensi pada tubuh kita terhadap antibiotik. Ya karena yang dikonsumsi oleh tubuh kita, yang di dalam tubuh kita itu ada akumulasi toksik, sehingga dikasih antibiotik nggak mempan. Nah ini bahaya. Kalau kita kecanduan obat terus menerus, nanti ibu-ibu lama-lama kebal terhadap obat dan ada efek samping yang lebih berat lagi pada tubuh kita. Nah ini sehingga kenapa kita harus mengkonsumsi produk organik itu masalahnya karena berdampak negatif pada kesehatan ya. Nah baik ibu-ibu, saya akan mengajarkan ibu-ibu untuk bagaimana membuat produk organik sendiri di rumah ya. Jadi namun sebelum itu, jadi produk kita melakukan itu, ibu-ibu saya ajak untuk menanam tanaman organik sendiri di rumah. Karena ibu-ibu untuk menanam itu bukan hanya tugas petani, ya, tugas kita semua sebagai manusia. Karena Allah menciptakan kita sebagai apa ibu-ibu? Sebagai khalifah di bumi. Kalau ibunya sih mah di luar kepala sudah. Kalau khalifah di bumi gimana ayatnya Bunyai? Saya tak ngerapek dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu apa ini? Taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikus wa yasfiku dima'a wa nahnu tusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ya. Jadi dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Allah selanjutnya berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi malaikat itu protes, kenapa Allah itu menciptakan manusia pekerjaannya merusak bumi ini, menjadikan membuat kerusakan. Ya ini contohnya seperti petani itu, dia tidak sadar melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, memberi pestisida, ya itu kan nanti produknya dimakan oleh manusia, berdosa loh sebenarnya petani itu, tapi tidak merasa kok menjual bahan pangan yang mengandung racun gitu. Kalau petaninya sadar, kamu kok dosa ya, menjual makanan kok yang mengandung racun gitu. Nah artinya bahwa malaikat itu sudah tahu kalau manusia itu tidak akan peduli sama lingkungan itu gitu. Jadi dianggap merusak, tapi saya yakin ibu-ibu mulai sekarang mari kita peduli pada lingkungan kita ya, dengan menanam tanaman di rumah. Karena tanaman itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa mengambil karbon dioksida di atmosfer. Panjenengan kalau bernafas pakai apa? Oksigen. Kalau tanaman dia yang diambil bukan oksigen, tapi karbon dioksida yang meracuni manusia kalau terlalu banyak menghirup CO2. Jadi berterima kasihlah kepada tanaman ibu-ibu. Kalau tidak ada tanaman kita tidak bisa bernafas. Tidak bisa bernafas, benar. Karena CO2 di atmosfer itu semakin dari waktu-waktu bukan semakin sedikit, semakin banyak. Ada banyak kendaraan bermotor menghasilkan CO2. Ada banyak bangunan-bangunan, hutannya ditebang, dijadikan bangunan, itu sudah CO2 semua ke atmosfer. Akhirnya semakin panas dunia ini. Karena banyak CO2, yang menyebabkan panas itu CO2, karbon dioksida. Kalau banyak oksigen, makanya ibu-ibu ya, kalau ingin merasa sejuk dingin, ayo cari pohon, duduk.
gitu. Nah pasti tuh enak ya di sini teduh. Karena oksigennya dikasihkan oleh pohon tadi ke ibu-ibu yang ada di bawahnya itu, jadi merasa sejuk. Coba di luar, di lapangan terbuka panas sekali itu karena ada CO2 di atmosfer yang banyak, nggak ada yang menangkap. Jadi mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita supaya CO2 tidak bertaburan di atmosfer ini yang menyebabkan emisi karbon. Indonesia itu dianggap sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Jadi oleh Uni Eropa itu Indonesia itu dijuluki ya, wah ini emisi karbonnya dari yang menyebabkan panas itu Indonesia ini, gitu. Karena hutannya ditebang, dijadikan lahan perkebunan, apalagi sekarang hutannya ditebang dijadikan IKN. Ya, jadi tambah rumit itu, tambah lingkungan kita tambah habis hutannya ya. Jadi semua dijadikan lahan-lahan perkebunan, hutannya nggak ada. Jadi nggak ada yang menangkap. Jadi kalau satu kawasan ditebang dijadikan pemukiman, maka syaratnya harus ada hutan kota, harus ada. Jadi supaya menangkal CO2 di atmosfer kalau ditangkap itu. Jadi harus ada keseimbangan. Boleh membangun sebuah kawasan, tapi harus menjaga hutan kotanya itu. Jadi itu. Baik ibu-ibu, tadi tugas kita semua sudah tahu ya. Kalau sebagai khalifah di muka bumi ini tugasnya mengelola, bertanggung jawab pada alam sekitarnya. Kemudian juga kita diberi tugas untuk merawat, melestarikan lingkungan dengan baik itu. Jadi tidak hanya petani yang bertugas untuk menanam, penjenengan semua punya tugas untuk merawat lingkungan dengan menanam tanaman. Karena tanaman itulah satu-satunya makhluk hidup yang bisa mengkonsumsi CO2 yang tidak bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup yang lain. Manusia nggak bisa, hewan nggak bisa mengambil CO2, nggak bisa. Kita menghasilkan CO2, tapi kalau tanaman mengambil CO2, melepaskan oksigen ke atmosfer. Luar biasa jasanya tanaman itu. Tapi tidak pernah kita memperhatikan tanaman. Kalau lewat gitu, tanaman mati gitu, kering, ibu-ibu nggak peduli, disiram dan ya disiram. Oh ini biar nanti tumbuh terus sehingga mengambil CO2 di atmosfer ya. Jadi harus ada kepekaan, kepedulian terhadap tanaman. Lihat tanaman kering, disiram ibu-ibu ya, karena sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Baik ibu-ibu, ini saya ajarkan untuk praktek membuat pertanian organik di rumah ya. Ibu pasti punya pot ya. Ya, ada pot yang besar, plastik yang besar. Kemudian kalau nggak punya pot terlalu mahal, boleh pakai polybag ya. Polybag murah bu, 1 kilo itu mungkin hanya 30.000 isi 50 kantong. Nah coba ibu-ibu nanti nanam organik di rumah sendiri. Pasti ibu akan merasakan bedanya mengkonsumsi sayuran organik dengan non organik ya. Saya kalau riset saya semua tentang organik. Jadi saya sudah buktikan menanam cabai dengan media organik 2 bulan di kulkas tidak busuk. Jadi dimasukkan di tempat vegetable box itu 2 bulan tidak busuk ibu. Tetap sehat, segar ya, masih bagus ya. Jadi itu sayuran kalau kubis gitu, kubis itu rasanya lebih crunchy ya bu, lebih keras gitu, terus lebih manis. Kalau kubis yang dijual nggak ada rasanya, air saja dan anyak katanya orang Jawa ya. Jadi kalau nanam kubis di media organik pasti rasanya beda, keras manis gitu ibu-ibu. Jadi karena kadar guranya, kadar antioksidannya lebih tinggi, vitamin C-nya tinggi, beda sekali. Ibu nanti kalau saya di rumah sudah bisa membedakan, ini karena rasanya berarti ini banyak
kimianya ini gitu. Kalau yang organik pasti rasanya beda. Menanam brokol itu rasanya crunchy banget Ibu, kalau dibuat digoreng itu keras-keras gitu. Nah, beda sekali. Jadi coba nanti dibuktikan Ibu nanam sendiri dengan membeli di pasar, pasti beda rasanya. Jadi rasanya beda sekali ya. Nah, medianya apa Ibu-ibu kalau ingin menanam tanaman sayuran organik? Ini kalau dari hasil riset saya ada perbandingannya. Boleh Ibu menggunakan tanah ya. Tanah, kotoran sapi, kompos. Tanahnya 70%, kotoran sapinya 20%, komposnya 10%, boleh. Dan itu kemudian kalau mau pakai kokopit boleh. Kokopit, ada arang sekam, ada pasir, kemudian dikasih kompos atau vermikompos. Komposisinya nanti sudah di-share oleh Ibu Nyai. Ada 30%, 20%, kemudian pasirnya 20%, komposnya 30%. Kemudian ada lagi, kalau ini saya berikan berbagai alternatif itu supaya ibu bisa memilih. Kalau nggak punya tanah ya beli pasir saja. Saya halaman rumah saya nggak ada tanahnya Bu, ya beli pasir saja gitu. Kalau misalnya nggak ada itu kotoran sapi, boleh kompos, ada kokopit, ada zeolit, boleh, ada pasir ya. Jadi itu dicampur dengan komposisi yang sesuai dengan ini. Nah, nanti kalau Ibu nanam di situ tanaman sayuran apa saja, bisa kangkung, bisa sawi pakcoy, bisa sawi caisim yang hijau, bisa sawi manis ya, bisa selada keriting, macam-macam Ibu. Dan Ibu bisa nanam di situ, dan itu bisa ditanam sampai 4 kali. Jadi nggak usah dipupuk lagi. Habis panen tanam lagi, habis panen tanam lagi, karena pupuk organik itu awet. Jadi lepasnya sedikit-sedikit. Kalau pupuk kimia tidak awet. Jadi petani itu kalau setiap kali nanam selalu memupuk, karena sisanya habis tercuci nanti mengalir di perairan, di sungai, akhirnya sungainya tumbuh enceng gondok ya. Kalau Ibu lihat sungai ada enceng gondoknya, berarti di situ sudah tercemar oleh pupuk kimia dari lahan pertanian. Jadi kalau lihat tuh sungai ini kok yang tumbuh enceng gondok, pasti yang tumbuh enceng gondok ikannya mati semua pasti ya. Karena di situ ada banyak sisa pupuk-pupuk dari lahan pertanian masuk ke sungai, suburlah enceng gondok itu, ya, enceng gondok yang memakan itu, kemudian ikannya mati semua. Nah, ada ikan di situ kalau sudah tumbuh enceng gondok ya. Ini indikasi kalau ingin melihat ada pencemaran lingkungan, lihatlah sungainya keruh atau bening. Terus di situ ada enceng gondok atau tidak. Kalau ada enceng gondok berarti di situ banyak pencemaran lingkungan yang berasal dari lahan-lahan pertanian di situ ya. Nah, Ibu bisa nanam di situ, begitu panen, waduh kalau sudah panen itu senang banget Ibu. Benar. Ini hasil karyaku sendiri nih, ini hasil nanam yang sempurna sekali, dipamerkan ke suaminya, enak, pasti enak karena organik ya. Rasanya beda pasti ya. Coba Ibu nanti nanam, habis panen tanam lagi sampai 4 kali masih bisa tumbuh dengan baik. Itu kelebihan dari tanaman media organik ya. Jadi banyak sekali yang bisa, kalau dilihat di gambar itu ada sistem vertikultur ya, ada pakai tong ya, disusun tingkat-tingkat gitu di tembok itu. Di selama di kampung-kampung itu banyak yang ditanam memanfaatkan dinding-dinding dari tembok dari rumah-rumah itu ditanam bertingkat gitu. Nah, di situ nanti bisa dipetik oleh warga bersama-sama dan bisa dinikmati bersama-sama ya. Nah, kemudian ibu-ibu pasti kenal dengan hidroponik ya. Nah, hidroponik, apakah hidroponik itu organik? Apakah hidroponik itu organik? Jadi hidroponik itu bukan organik, tetapi lebih higienis.
lebih higienis daripada yang ditanam oleh petani karena tidak pakai pestisida. Ya, dia hanya pakai pupuk kimia, tidak masalah pakai pupuk kimia asal tidak berlebihan. Jadi lebih higienis daripada yang ditanam oleh petani di lahan. Kalau petani di lahan pasti dia disemprot oleh pestisida. Tapi kalau hidroponik tidak. Tapi bukan organik. Hidroponik itu bukan organik karena pupuknya pakai kimia, bukan pupuk alami. Nah, tapi lebih sehat daripada yang konvensional, ya, karena tidak ada senyawa racunnya, tidak ada pestisidanya. Tuh. Ya, jadi boleh kalau ibu suka seperti punya ini, punya Ina, ini hidroponik di rumahnya bagus sekali ya. Jadi ini sehat, sayuran sehat tapi non organik karena bebas dari toksik, tidak ada racun ya. Yang berbahaya itu kan pestisidanya itu. Jadi paham ibu-ibu ya. Jadi kalau hidroponik itu non organik tapi lebih sehat daripada yang konvensional ya. Tuh. Jadi ibu-ibu tinggal milih mau sistem. Kalau misalnya bisakah hidroponik itu dikasih pupuk organik? Bisa. Ya. Kalau dicampur dengan pupuk organik dibuat pupuk cair bisa. Dan nanti gizinya lebih tinggi. Jadi ada pupuk kimianya dicampur dengan organik, hasilnya akan lebih tinggi gizinya. Nah, yang bermanfaat bagi tubuh itu kan bukan biomasanya, bukan bobotnya, tapi gizinya. Kalau bobotnya itu akan keluar melalui ekskresi kita setiap hari itu. Ya, yang dimanfaatkan adalah gizinya oleh tubuh kita. Nah, itu bedanya. Oke, ibu-ibu, ini banyak sekali tanaman-tanaman yang saya tanam di rumah saya, di rooftop rumah saya itu pakai pupuk organik semua, full organik, sehingga ini insya Allah dijamin akan mengandung gizi yang tinggi. Nah, nanti kalau ibu-ibu ini belajar lagi menanam organik, bisa menghubungi saya, boleh WA saya, silakan. Saya dengan senang hati akan membimbing ibu-ibu, mendampingi ibu-ibu untuk penanaman organik ini untuk konsumsi pangan yang sehat, ya. Kemudian cara membuat kompos di materi saya ada, ya, ya. Oh ya, itu cara membuat kompos, ibu-ibu pasti setiap hari ada limbah ya di rumah. Jadi limbah itu pertama-tama harus dipisahkan. Mana yang tulang ikan ya, kemudian kepala ikan disisihkan dulu. Yang kita kumpulkan jadi satu, sisa nasi ya, sisa sayuran seperti kangkung biasanya kan batang bawahnya tidak dipakai. Nah, itu bisa. Kemudian sisa masakan sayuran boleh. Jadi jangan dicampur dengan minyak, ya. Kalau minyak jelantah jangan ibu, itu harus itu ya. Nanti nggak bagus hasil komposnya. Nah, kemudian selanjutnya kita gunakan keranjang. Next selanjutnya kita gunakan keranjang. Pakai keranjang atau kardus aqua yang disusun, ya. Ibu tidak punya keranjang, nggak apa-apa, pakai kardus aqua gelas, ya. Nah, dari kardus aqua gelas itu di bagian bawahnya dikasih kain kasa misalnya, ya. Setelah itu langsung ke slide berikutnya, slide berikutnya di gambar itu. Ya, ibu-ibu nanti mencoba di rumah ya. Jadi dengan limbah rumah tangga bisa kita membuat pupuk kompos sendiri, tidak perlu beli kompos ya. Next slide berikutnya biar ibu bisa mengetahui. Nah, ini, jadi kalau kita punya keranjang, di bagian bawahnya dikasih bantal sekam ya, arang sekam atau sekam biasa boleh. Dikasih kain kasa, kemudian dikasih sekam. Kemudian di atasnya beli kompos jadi dulu. Kompos jadi itu untuk apa? Untuk starter, supaya ada mikrobanya.
Kalau nggak ada mikrobannya nanti nggak matang-matang komposnya ya. Kemudian baru setelah itu ibu masukkan di situ sampah apapun, kulit buah, kulit semangka dicacah-cacah masukkan di situ. Kemudian terus saja di situ, kemudian nanti diberi sobekan kerdus-kerdus di atasnya, tumpuk lagi sampah di situ. Kemudian nanti dikasih arang sekam. Arang sekam itu fungsinya apa? Supaya tidak bau. Karena kalau dibiarkan kan berbau, nanti bapaknya protes, bau apa sih kok bau basi, bau anu ya nggak enak. Nah setelah ditumpuk-tumpuk dikasih arang sekam, terus tumpuk lagi, nggak akan berbau ya, tumpuk lagi sampai penuh. Nah jadilah nanti komposnya ibu bisa dipakai untuk nanam sayuran organik ya. Ingat jangan dicampur dengan tulang, kemudian kepala ikan dan seterusnya, tulang apa saja, tulang ayam jangan dimasukkan di situ ya. Yang organik boleh masuk situ. Minyak jangan campur, plastik sisihkan semuanya, plastik Indomie sisihkan semua. Nah ditumpuk di situ, nanti itu bisa dipakai 1 bulan udah dipakai, bisa dipakai sebagai kompos ya. Nah kemudian kalau ingin tahu komposnya ibu matang atau tidak, dicoba dengan menabur kacang hijau ya. Tabur kacang hijau di situ, kalau kacang hijau itu berkecambah, nah sudah bagus komposnya itu. Kalau kacang hijau itu tidak berkecambah, nah belum matang. Belum matang berarti komposnya itu jangan dipakai. Kalau dipakai nanti tanamannya jadi kuning. Nah ya, kalau ada ibu nanti nanam, loh saya nak kasih pupuk organik, kompos saya kok daunnya jadi kuning semua, berarti komposnya belum matang ya. Jangan sedih ya, biarkan saja dulu, nanti setelah kira-kira seminggu 2 minggu sudah matang, tanam lagi, sudah nggak kuning lagi tanamannya ya. Jadi kalau yang dipakai komposnya belum matang, sayurannya itu akan jadi warna kuning. Nah ini berarti komposnya belum matang. Nah jadi kalau ingin tahu tadi ditebar benih kacang hijau, kemudian tumbuh berkecambah, berarti komposnya itu sudah matang, siap digunakan untuk sebagai media tanam, dicampur dengan tanah. Nah nanti kalau nanam lombok, lomboknya itu akan subur sekali. Dipanen lombok kecilnya berbuah lagi, terus akan terus menerus seperti itu. Kalau ditanam terong, terongnya besar-besar, ibu-ibu, bagus, enak, rasanya terongnya manis biasanya, enggak kemanisan. Jadi nanti kalau ibu sudah terbiasa mengkonsumsi makanan organik, pasti akan tahu bedanya. Wah ini enggak enak, ini bukan organik gitu. Jadi sudah sensitif sekali. Jadi saya kira itu ibu-ibu, nanti untuk lebih lanjut nanti kita diskusi, atau nanti bisa langsung WA saya kalau ingin lebih banyak yang ingin diketahui, silakan. Dan mohon maaf bila ada yang kurang, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada ibu-ibu ini, sehingga menambah wawasan tentang pentingnya mengkonsumsi produk organik, apalagi menyambut bulan Ramadan dan selama bulan Ramadan ini, supaya ibu-ibu tetap sehat, bugar untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun jelas sudah siap untuk menanam kompos, menanam kompos. Sudah siap untuk membuat kompos? Kalau nih, kadose lek mantep salat subuh, terus darusan, moro ngangguran ya. Mari sholat duha, kan ngangguran ya. Tilem ah. Ya siap itu loh. Tilem napa jenengan sing ngendeli kae. Nah, kita coba bareng ya Bunda. Kita mencoba membuat kompos, nggih. Insyaallah nggih. Saya juga sangat tertarik kono. Masya Allah, kuasanya Allah nggih. Ono sing ngeten, ada sing ngeten, nggih. Nah, niki wis pokoke dipentelengi terus sae kok ya. Kok sesulat tumbuh karo dhewe.
Nih. Nah, iki kan kula share nggih materinya. Kinten-kinten enten pertanyaan apa? Mboten enten jelas nggih. Kaya lek kate takon ngene ya napa carane membuat kompos niku pinter enten mboten nggih. Oke, enten kok pojok monggo ke depan Bunda yang ngedeng-ngedeng itu nggih. Jadi kita nanti untuk mencoba, kalau terinspirasi untuk kita coba saja Bunda nih, nyoba semaksimal mungkin. Prof Yati tadi sudah bisa memberikan waktu beliau untuk tanya jawab by WA nih. Nah, nanti kita tanyakan, kita kalau sudah siap dengan seluruh komponen-komponen yang akan kita buat untuk menanam tanaman organik. Monggo pertanyaan Mbak Kini atau beri. Dan dipaparkan masalah sayur dengan sampai pembuatan kompos dan makanan-makanan gitu ya Bun. Yang saya tanyakan, apakah kita itu tidak bahaya misalnya makan sama sayur terus? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinten nggih, nami Fatimah nggih. Atas pertanyaannya, apakah kalau kita mengkonsumsi sayur yang kita beli di pasar itu tidak berbahaya? Selama kita mencucinya dengan benar, insya Allah akan berkurang jumlah toksik yang ada di dalam sayuran itu. Jadi kalau membeli sayuran, usahakan ibu-ibu merendam dulu di sunlight sedikit dengan air. Jadi direndam di sunlight sedikit saja dengan air, direndam sebentar, kemudian nanti dicuci lagi dengan air biasa. Insya Allah itu akan mengurangi toksik yang ada di permukaan, ya, yang ada di permukaan. Tapi kalau yang di dalam tidak bisa. Jadi yang di permukaan paling tidak mengurangi itu. Nah, sehingga nanti bisa dimasak. Tidak terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh kita, itu saja. Ya. Ibu-ibu, mohon maaf, ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Kalau ingin belajar lebih lanjut untuk menanam produk organik, silakan ibu menghubungi saya akan mengajari ibu. Jadi saya saat ini sedang menanam tomat, tapi sayangnya belum panen. Jadi mungkin panennya bulan depan. Itu tomat itu kalau organik rasanya kenyal gitu, ya. Jadi dan vitamin C-nya sangat tinggi, rasanya agak manis sedikit dan lebih tahan disimpan gitu. Jadi ibu boleh tanam di rumah dengan tomat, terong, kemudian lombok dan lain sebagainya, nanam sendiri. Nah, nanti ibu-ibu akan merasakan bedanya kalau mengkonsumsi tomat yang dijual di pasar dengan berbagai pestisida yang disemprotkan dengan tomat yang sehat bebas pestisida, akan terasa beda sekali. Sehingga nanti kita terbiasa mengkonsumsi produk organik, maka kita akan lebih sehat, terhindar dari berbagai penyakit kronis dan akut, ya. Itu harapan kita semua, sehingga kita tetap sehat dan sampai panjang umur, sampai Allah mentakdirkan kita untuk dipanggil oleh Nama Kuasa, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan bisa membuka wawasan ibu-ibu untuk mengkonsumsi produk pangan yang sehat dengan pertanian organik. Demikian kurang lebihnya, matur nuwun pada Ibu Dr. Nyai Hajah Mutmainah beserta jajarannya, para pengurus dari Dewan Masjid Indonesia ini yang luar biasa sekali, ya, dengan jemaahnya yang sangat banyak ini. 700-an, ya, luar biasa. Saya juga bingung, jemaahnya berapa Bunda? 700. Saya ini tidak pernah ngajar di depannya 700 lah.
Nanti saya diredek, ternyata ibu-ibu santai mengikuti penjelasan saya ya. Saya senang sekali ya. Kalau saya diingat kelas paling banyak ngajarnya cuma 40 karena kelasnya cuma 40 orang gitu. Tapi kalau di international conference nah banyak 200 300. Nah ini luar biasa 700. Aduh semangat sekali ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu harus tetap semangat untuk mengkaji ngaji bareng, baik ilmu yang berkaitan dengan syariat agama maupun yang pengetahuan umum, karena dua-duanya bermanfaat untuk kehidupan ibu-ibu semua ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi silakan mampir ke Fakultas Pertanian Unisma. Saya adalah Dekan Fakultas Pertanian Unisma. Kalau ada putra-putri ibu yang kuliah di Fakultas Pertanian Unisma, titip salam saya ya. Mudah-mudahan mereka semangat dan menyelesaikan studinya tepat waktu. Dan kalau ada yang ingin kuliah di Fakultas Pertanian Unisma, monggo. Nanti saya ajari pertanian organik, pertanian sehat, dan pertanian yang menggunakan alat canggih internet ya, IoT ya, smart farming ya. Nah nanti kita putra putri ibu bisa kuliah di tempat kami untuk mempelajari tentang smart farming, pertanian yang cerdas dan tentunya sehat dan tidak berlebihan. Sebagaimana dalam ayat Allah tadi bahwa kita berpuasa itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanlah secukupnya dan makanlah produk pangan yang sehat. Demikian, lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ini di ruangan yang tidak di masjid, kita beri aplaus untuk beliau dalam hati saja. Masya Allah, paparan yang luar biasa. Jadi kita mengenal smart farming. Smart itu cerdas, farming itu pertanian. Jadi bagaimana beliau mendesain untuk menjadikan anak didik kita lulusannya nanti betul-betul menjadi petani, betul-betul menjadi desainer dari pertanian yang cerdas. Artinya nopo sehat dan menyehatkan. Kata kemudian, nah jenengan mari ini lek mulai tekok kene aja ngene waduh lek di pasar itu baik pasti tidak tok. Mboten bisa nggih. Malah ngene Bu niki sehat apa mboten ngoten niku. Nggih, pokoknya kita bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita tahu Bunda, kita tahu bagaimana kita membeli tanaman-tanaman, buah-buahan, nggih, sayur-sayuran sesehat mungkin. Nggih. Tirase Bu Prof Bunyai Prof Utami wong ini. Bismillah no, kumpul sehat kabeh. Nggih Bunda itu paling itu penting. Tapi kan ada ilmu Bunda. Okay. Ada ilmu yang perlu kita kaji bersama. Ini kan luar biasa Semarang ngaji bareng itu, ya. Jadi kita ngaji mulai SD, SMP, SMA pun ngewontok lah penjenengan insyaallah ya. Nah sekarang ditambah lagi ilmu pengetahuan berupa pertanian yang kita konsumsi itu betul-betul sehat dan menyehatkan. Bismillah nggih, ini ganti bulan puasa, rada akeh nganggure sing nganggur. Lek sing sibuk ya tambah sibuk nggih. Nah, kita nyoba membuat sakpot ae wis nggih. Nanti tanggal 30 saya tanya ya Bunda ya. Kira-kira wis suwo apa burung? Dari lho tira sewa kan disebar apa? Kacang hijau ya. Disebar wes jenengan sampun Bunyai ini pun mengatakan nah, alhamdulillah berarti sukses nggih. Berarti Semarang ngaji bareng menghasilkan duta-duta nggih. Petani kota yang cerdas. Nah nggih. Iki kan kula lek mempromosikan ke Dinas Pertanian, oh bisa kita buktikan. Nah nanti kita ke arah-arah jenengan itu. Pun bismillah kita coba ya Bunda. Bismillah juga kita mengkonsumsi apapun yang kita beli di pasar itu sehat dan menyehatkan. Ngerti nggih? Lah sing siang ya tambah sehat Bunda. Ya, sing siang kan pasti sehat dan menyehatkan itu. Karena pencernaan kita istirahat. Ditambahi meneh petik-petik tanaman organik.
Lek di kampung-kampung kita sudah dipromosikan oleh pemerintah untuk supaya organik Bu Erwin. Nah, jadi kita sudah mencoba, nanti kita galakkan di sekitar kita dan rumah kita. Bisa gitu ya? Saya nanti tanggal 30 insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan diberi oleh Allah kesempatan untuk duduk iktikaf lagi di Masjid Jami ini. Nah, rodo ono time, ono waktu yang saya nanti nanya kira-kira wis uwo apa burung ya, tanaman organik kata ya. Berarti niki kudu serius meneh kudu tuku polybag ya. Jarine 30.000 kabeh oleh 50 nggih ngoten kan? Nggih, dadi didumno mawon Bunda. Nggih, mosok jenengan katene nanem polybag 50 ah mboten kan nggih. 10 kata didunakan pun enggak. Monggo kita sareng-sareng mau mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sehat walafiat nggih. Sampai Sya'ban niki, sampai bulan suci Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa yaghfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa yaghfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana Al-Fatihah. Atas nama jajaran pengurus daerah Badan Koordinasi Majelis Ta'mir Masjid Dewan Masjid Indonesia bersama Ta'mir Masjid Agung Jami Bidang Pemberdayaan Perempuan, kami menyampaikan terima kasih tiada terhingga kepada Ibu Nyai Profesor Nur Hidayati MP dan seluruh jajaran Semarang Ngaji Bareng dari 5 kecamatan dan kabupaten yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu nanti pada tanggal 30 Maret bersama-sama kita akan mengkaji bulan suci Ramadan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah.
Mau kemana kemarin?